SI yang kelima yaitu magnitude komparator. Ya, magnitude komparator ini adalah IC yang digunakan untuk membandingkan besaran dua bilangan. Ya, membandingkan besaran dua bilangan. Harusnya menyebut magnitude komparator, tapi orang menyebutnya komparator. Ya, hanya komparatornya saja yang disebutkan. Cuma hati-hati di op-amp, di analog juga ada komparator, tapi ini IC op-amp, IC analog. Di situ membandingkan dua besaran tegangan analog. Ya, tapi kalau di digital, komparatornya membandingkan dua bilangan digital atau dua bilangan biner. Ya. Contoh IC komparator, ya, jadi saya juga menyebutnya komparator ya, harusnya kan magnitude komparator, tapi komparator aja. Itu 7 watt HC85. Dia membandingkan dua bilangan A dan bilangan B. Ya. Bilangan A masing-masing terdiri dari 4 bit, A3, A2, A1, A0. Begitu pula bilangan B-nya 4 bit, B3, B2, B1, dan B0. Ya. Ini inputnya bilangan A, ini bilangan B. Kemudian di samping kiri ini adalah input cascading. Di mana input cascading ini digunakan apabila bilangan yang dibandingkan itu lebih dari 4 bit. Ya, misalnya 8 bit atau 16 bit, maka input ini dimanfaatkan atau digunakan. Ya. Di mana input cascadingnya ada 3 input, yaitu yang pertama input kalau A lebih besar daripada B, kemudian bawahnya A lebih kecil daripada B, bawahnya lagi adalah input untuk A sama dengan B. Jadi input cascading ini digunakan apabila kedua bilangan yang akan dibandingkan lebih dari 4 bit. Ya. Kemudian outputnya komparator ini ada 3, yaitu yang sebelah kiri. Ini adalah output untuk A lebih besar B. Jadi output ini akan 1 bila bilangan A lebih besar daripada bilangan B. Kemudian yang tengah, output ini akan 1 bila bilangan A lebih kecil daripada bilangan B. Kemudian yang sebelah kanan, ini akan 1, output ini akan 1 bila bilangan A sama dengan bilangan B. Jadi rangkaian di sini adalah membandingkan antara bilangan A dan bilangan B yang memiliki 4 bit. Kalau lebih dari 4 bit, maka input cascadingnya ini dimanfaatkan atau digunakan. Kemudian bagaimana tabel kebenarannya? Kita lihat di sini. Tabel kebenaran seperti ini. Ini masuk ke input yang dibandingkan, bilangan yang dibandingkan. Ini adalah posisi input cascadingnya, dan ini outputnya. Ini outputnya. Dan kita baca untuk kolom yang pertama, kolom besar yang pertama ini, bit A3 dibandingkan dengan B3. Ya. Kemudian bit A2 dibandingkan dengan B2, bit A1 dibandingkan dengan B1, ya. Kemudian ini ya. Kemudian di sini Anda lihat, di sini dibandingkan A3 lebih besar dari B3. Ya. Bila A3 lebih besar dari B3. Artinya apa? Kalau bit A3-nya ini berlogik 1, kemudian B3-nya ini berlogik 0, maka di situ bit A3 lebih besar daripada B3. Ya, ini bila A3 lebih besar daripada B3, ini don't care, bit-bit berikutnya don't care, ini don't care, ini don't care, maka outputnya ya, setelah dibandingkan bilangan A dan B, maka ini output A lebih besar dari B itu yang berlogik 1 atau H. Kedua output lainnya rendah atau low atau 0 ya, atau tidak aktif. Ini. Jadi kalau
bit A3 lebih besar dari B3 atau A3-nya 1, B3-nya 0, maka otomatis output A akan lebih besar daripada B yang aktif. Ini hanya di sini. Ya. Kemudian kalau A3 lebih kecil dari B3, A3 lebih kecil dari B3, atau A3-nya 0, B3-nya 1, bit-bit belakangnya don't care, input kaskadenya juga don't care, maka outputnya ini yang aktif adalah A lebih kecil daripada B, ini H, yang lainnya rendah. Ya. Yang lainnya rendah. Kemudian sekarang, kalau bit A3 sudah sama dengan B3, dua-duanya sama dengan 0 atau dua-duanya sama dengan 1, maka yang diperiksa berikutnya adalah bit A2 dibandingkan dengan B2. Ya. Kalau A2 lebih besar dari B2, bit yang lainnya don't care, input cascadingnya don't care, maka di sini bilangan A lebih besar daripada bilangan B yang aktif. Ini ya. A sama lebih besar daripada B. Output yang lainnya rendah, 0. Ya. Kemudian berikutnya, bit A3 sudah sama dengan B3, kemudian A2 lebih kecil dari B2, bit yang lainnya don't care, input kaskadenya juga don't care, kemudian outputnya, maka yang aktif adalah bilangan A lebih kecil daripada bilangan B. Ini yang H, output yang keduanya tidak aktif atau rendah. Ya. Kemudian berikutnya, kalau A3 sudah sama dengan B3, A2 sudah sama dengan B2, maka yang di das berikutnya adalah A1 dibandingkan dengan B1. Kalau A1 lebih besar daripada B1, belakangnya don't care, input kaskadenya don't care, maka di sini bilangan A lebih besar daripada bilangan B yang aktif, H. Kedua outputnya yang lainnya rendah. Ya. Kemudian berikutnya, bit A3 sama dengan B3, A2 sama dengan B2, kemudian A1 lebih kecil daripada B1, ya. Kemudian bit yang lainnya don't care, termasuk kaskadenya, maka di sini bilangan A lebih kecil daripada bilangan B yang aktif, yang H. Output yang lainnya rendah, tidak aktif. Ya. Kemudian kalau A3 sudah sama dengan B3, A2 sudah sama dengan B2, A1 sudah sama dengan B1, kemudian yang dibandingkan tinggal A0 dibandingkan dengan B0. Kalau A0 lebih besar daripada B0, input kaskadenya don't care, di sini, maka di sini output A lebih besar daripada B. Ya. Kedua output lainnya rendah. Ya. Kemudian berikutnya, kalau A3 sudah sama dengan B3, A2 sudah sama dengan B2, A1 sudah sama dengan B1, kalau A0 lebih kecil daripada B0, input kaskadenya don't care, maka bilangan A lebih kecil daripada bilangan B yang aktif. Outputnya ini. Yang lainnya rendah. Ya. Kemudian kalau A3 sudah sama dengan B3, A2 sudah sama dengan B2, A1 sudah sama dengan B1, A0 sudah sama dengan B0. Jadi kalau yang 4 bitnya itu posisinya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka yang menentukan berikutnya adalah input kaskadenya. Ini input kaskadenya baru dibaca ini. Ya. Kalau input A lebih besar daripada B tinggi, aktif, yang duanya tidak aktif, ya,
maka output A lebih besar dari B. Ya, ini tuh yang lainnya tidak aktif, rendah. Nah, kemudian kalau bit bilangannya A dan B sudah sama persis, kemudian input kaskadenya kita lihat. Kalau IA lebih besar dari B-nya itu rendah, tetapi IA lebih kecil dari B-nya yang tinggi, ya, ini rendah, maka hasil outputnya bilangan A lebih kecil daripada bilangan B. Ini. Ya, gitu. Ya. Kemudian berikutnya, kalau di bit-bit bilangannya sudah sama persis, kemudian IA lebih besar B-nya ini don't care, boleh 0, boleh 1. Ini juga don't care, boleh 0, boleh 1. Tetapi IA sama dengan B-nya ini tinggi kan? Maka di sini outputnya yang aktif adalah A sama dengan B. Jadi A sama dengan B di sini. Maka bilangan A sama dengan bilangan B yang aktif. Yang lebih besar dan lebih kecilnya tidak aktif. Ya, ini hanya di sini. Ya. Kemudian kalau keempat bilangan A dan B-nya sudah sama, kemudian dicek kaskadingnya semuanya rendah, maka outputnya yang aktif 2, yaitu bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Ini tidak bisa memastikan bisa lebih besar atau lebih kecil. Ya. Tapi kalau sama tidak. Ya, ini loh. Ya. Kemudian yang terakhir ini tinggi-tinggi, tetapi ini rendah. Ya. IA sama dengan B-nya rendah, maka di sini outputnya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, ya, tidak ada yang aktif di sini, semuanya rendah. Ya, begitu. Ini kaskadenya. Sehingga kaskadenya ini digunakan untuk bit-bit yang lebih rendah daripada bilangan A dan bilangan B yang dibandingkan di sini. Ya, begitu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau 74-85-nya digunakan untuk membandingkan dua bilangan A dan B yang masing-masing terdiri dari 4 bit. Nah, ini di sini. Seperti ini. Ini bilangan B-nya, ini bilangan A-nya. Ya. Kalau ada A0, maka ini menunjukkan LSB-nya. LSB-nya ini A1 bit berikutnya, 2 pangkat 1, ini A2, 2 pangkat 2, A3, 2 pangkat 3. Begitu pula untuk yang bilangan B, B0 ini posisi untuk LSB-nya, bobot terkecilnya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Kemudian input kaskadenya, ya. Input kaskadenya IA lebih besar B dan IA lebih kecil B tidak diaktifkan atau bisa Anda groundkan, tetapi IA sama dengan B itu harus kasih 1. Nah, kasih 5 volt. Nah, maka di sini outputnya akan mendeteksi saat kapan output A lebih besar daripada B aktif, kalau bilangan A-nya lebih besar daripada bilangan B, ini lebih besar daripada ini. Saat kapan output A lebih kecil B ini aktif atau logik 1, saat bilangan A lebih kecil daripada bilangan B. Saat kapan OA sama dengan B ini aktif 1, kalau bilangan A sama dengan bilangan B. Ya, begitu. Jadi 74-85 digunakan untuk membandingkan dua bilangan A dan B yang masing-masing memiliki 4 bit, yang masing-masing memiliki 4 bit. Nah, kemudian bagaimana kalau dia 8 bit? Ya. Jadi bilangan A-nya terdiri dari 8 bit. A7 sampai dengan A0. A7 sampai dengan A0. Maka kita perlu 2 buah IC 74HC85. Ya, kita susun ini 2 buah IC komparator 74HC85. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk bit-bit dengan bobot yang tinggi.
ya. Kemudian yang ini untuk yang rendahnya, ya. Sehingga yang Anda lihat yang kanan ini atau yang kiri dulu. Yang kiri dulu ini bobot yang rendah, ini dimasukkan input untuk 4 bit dari bilangan A itu A0, A1, A2, A3, jadi 4 bit yang rendah. Ya. Kemudian sebelah kanan ini bilangan B-nya juga diambilkan dari 4 bit yang rendahnya. B0, B1, B2, B3. Ya, dibandingkan masuk sini. Kemudian input kaskadenya, IA lebih besar B, IA lebih kecil B digroundkan, IA sama dengan B dikasih logic 1 atau dikasih VCC 5 volt. Ya. Kemudian outputnya dari 4 bit yang rendah ini, ya, 4 bit yang rendah ini, outputnya digunakan sebagai input kaskadingnya untuk komparator yang kedua. Komparator yang untuk bit yang lebih besar. Ya. Ini A lebih besar B ini sebagai input A lebih besar B, output A lebih kecil B sebagai input A lebih kecil B, output A sama dengan B sebagai input IA sama dengan B. Ya, di sini ya, Anda perhatikan ini hasil pembandingan 4 bit yang rendah ini digunakan sebagai input kaskadingnya untuk bit berikutnya, bit bilangan berikutnya. Ya. Bit bilangan berikutnya itu terdiri dari A4, lanjutannya di sini, ini kan A3. Kemudian di sini A4, A5, A6, A7, ini juga B4, B5, B6, B7. Ya, dibandingkan. Ya. Kemudian hasil akhir pembandingan dari dua bilangan A dan B yang 8 bit itu di sini. Ya. Kalau bilangan A lebih besar daripada bilangan B, maka di sini yang 1. Kalau bilangan A lebih kecil daripada bilangan B, maka yang tengah ini yang 1. Kemudian kalau bilangan A sama dengan bilangan B, maka yang kanan ini yang 1. Ya. Jadi seperti itu, membandingkan dua bilangan biner 8 bit. Kalau misalnya 16 bit, maka Anda perlu 4 buah IC komparator 74HC85. Ada 4. Ya, gitu. Hari ini siapa yang masuk? Ya, itu. Ya, ini untuk komparatornya. Kemudian kita lanjutkan ke data busing. Ya, data busing ini bagian terakhir dari bab 3 kita. Ya, bagian terakhir dari bab 3 kita. Data busing. Data busing adalah sekelompok saluran data atau data bus biasanya yang digunakan bersama dalam suatu sistem. Semua komponen yang terhubung ke dalam sistem berjenis TSL. Ya. IC yang berjenis TSL itu ditandai dengan adanya input enable. Ya. Jadi kalau ada IC yang memiliki input enable, maka IC itu pasti IC TSL. Anda ingat TSL adalah three-step logic, di mana dia akan memiliki 3 kondisi logik, yaitu logic 0, logic 1, dan logic Z. Logic Z itu impedansi tinggi. Impedansi tinggi itu dia bukan logic 0 dan bukan logic 1. Ya. Jadi dia tidak dianggap logic 0 dan dia tidak dianggap logic 1. Kalau diukur tegangannya berapa? Tegangannya itu adalah masuk golongan tegangan terlarang. Di tengah yang itu ya, yang terlarang itu. Yang antara logic 0 dan logic 1 itu kan ada tegangan logic terlarang. Nah, level tegangannya dia ada di tengah-tengah itu, di antara logic 0 dan logic 1. Kemudian contoh adanya sistem rangkaian yang berstruktur bus. Ya. Struktur bus itu ada data bus, ada control bus, ada address bus. Tetapi di sini yang mau diterangkan hanya yang data bus saja. Ya. Nanti untuk yang address bus dan control bus itu nanti dibahas di mata kuliah
microcontroller. Ini nanti dibahas tersendiri di sini. Ya. Di situ semester depan kalau nggak salah, semester 3 Anda sudah mulai masuk ke microcontroller. Ya. Ini kita lihat untuk bus yang pertama itu data bus. Anda perhatikan misalnya di sini data busnya memiliki 8 saluran data. Ini 8 saluran data, jumlahnya ada 8. Dan data bus ini, ya, ini semua komponen itu selalu dihubungkan ke data bus. Ya, ini ya, mikro ini dihubungkan sini. Ini device 1 juga dimasukkan sini, device 3 juga begitu, device 2 juga begitu. Ya, jadi digunakan bersama ini, saluran datanya ini digunakan bersama. Ya. Kemudian ini posisinya digambarkan di bagian input dari sebuah sistem mikroprosesor. Ini CPU-nya, mikroprosesor di sini. Ya. Di dalam CPU itu ada ALU, ada beberapa register, ya, ada beberapa rangkaian kontrol. Ya, di sini ada register flag, ada register A, ada register B, banyak sekali di sini. Ya, nanti Anda akan menjumpai itu di semester besok. Ya. Ini di sini. Ini sebagai otaknya CPU-nya di sini. Ya. Kemudian sistem ini misalnya dia memiliki 3 device input. Ya, ada 3 device input. Ini device 1. Ya. Device 1 ini adalah counter. Ini counter ya, ini blok counter. Kemudian karena counter itu dia tidak memiliki input enable, maka di depan counternya ini diberi buffer, ya, buffer ini. Buffer itu gambarnya segitiga, ya, seperti not tapi tidak ada tanda lingkarannya, ini buffer. Kemudian buffernya ini memiliki TSL yang ditunjukkan dengan adanya input enable. Ini input enable 1. Input enable 1. Ya. Kemudian outputnya buffer ini 8 saluran ini, 8 bit ini dimasukkan ke database. Ini device 1. Ya. Kemudian device 2 ini keyboard. Ya, ini tombol-tombol keyboard itu ya. Keyboard. Kemudian ini ada encodernya dari keyboard. Nah, dia akan menerjemahkan pencetan tombol-tombol ini ke dalam kode biner ini di sini. Kemudian karena dia tidak memiliki input enable, maka di depannya ini dikasih buffer TSL yang memiliki input enable. Ini enable 2. Kemudian baru outputnya dari buffer ini boleh dihubungkan dengan database. Ya. Jadi sekali lagi ke atas, kalau misalnya ini counter, Anda kan sudah familiar dengan counter. Counter ini dia tidak bisa langsung, output-outputnya tidak bisa langsung dihubungkan ke database, nggak boleh. Ya, karena dia tidak punya input enable counter itu. Ya. Supaya boleh dihubungkan di sini, hasil counternya dihubungkan ke database, maka dipasang ini, buffer ini. Ya. Begitu pula untuk device yang ketiga. Device yang ketiga ini adalah saklar. Ya. Deep saklar. Saklarnya kecil-kecil ini, saklar kecil-kecil. Ya, sebagai inputan ini. Kemudian dikasih tambahan buffer TSL yang memiliki input enable 3. Kemudian outputnya baru boleh dihubungkan ke struktur bus atau database. Ya, ini boleh dihubungkan ke sini. Ya, nanti ini sebagai inputan semua 3 device ini, nanti dia masuk ke microcontroller. Kemudian di microcontroller ini, ya, nanti di sebelah sini itu ada namanya program counter. Program counternya itu dia menghasilkan address, ya, menghasilkan alamat. Ya, menghasilkan address atau menghasilkan alamat, di mana address yang dibangkitkan oleh CPU ini itu adalah device-device yang mau dia hubungi, yang mau diajak komunikasi, yang mau dihubungi oleh CPU. Ya. Nanti ya, dia akan menghasilkan address di sini. Ya, kemudian nanti ada rangkaian sedikit lagi. Kemudian di sini ada 16 saluran address. Ya.
16 saluran address yang bergabung menjadi address bus. Ada 16 saluran. Ini banyak sekali. 16 saluran di sini. Kemudian di CPU juga ini, di sini ada instruction decoder. Di dalam sini ada instruction decoder. Instruction decoder itu dia akan menerjemahkan instruksi ke dalam sinyal-sinyal kontrol. Ya. Nanti di sini ada instruksi, kemudian di sini ada keluarannya, ada beberapa bit kontrol. Ada 5 saluran kontrol. Ya. Dia membentuk bus, kontrol bus. Jadi ada kontrol bus, ada address bus di sini. Ya. Udah nanti, kemudian kontrol bus ini nanti akan memberikan sinyal atau logic nanti ya. Kalau misalnya mikroprosesor ini ingin membaca data itu berarti dia ingin mengambil inputan dari device input, maka nanti dia akan read-nya dia akan aktif. Ya. Di control read-nya dia akan aktif. Tetapi kalau mikroprosesornya ini ingin menulis itu dia berarti mengeluarkan data dari hasil proses di sini ingin disimpan, berarti dia ingin menulis. Nanti kontrol rate-nya dia yang aktif. Ya. Kemudian di sini ada kontrol clock dan sebagainya. Ada 5 kontrol di sini. Kemudian di sini ya ini nanti Anda ketemu besok semester depan ini saya hanya bercerita saja. Saya hubungannya dengan enable ini loh. Kemudian di sini ada bagian address bus 16 saluran. Nah, kemudian address bus ini bekerjanya dibantu dengan decoder address. Ya. Decoder address ini nanti yang mengaktifkan input enable 1, enable 2, dan enable 3. Ya. Saat kapan enable 1, enable 2, dan enable 3 aktif, itu kalau dia mikroprosesor ini ingin membaca atau ingin berhubungan dengan dia. Ya. Kemudian device-device yang dihubungkan dengan rangkaian yang berstruktur bus, itu pasti dia punya alamat. Ya. Misalnya device 1 alamatnya berapa, device 2 alamatnya berapa, device 3 alamatnya berapa. Mikroprosesor punya alamat itu. Nanti alamatnya ini nanti direncana dalam mapping address. Ya. Dari mapping address itu nanti ada alamat ini saya letakkan di misalnya device 1 saya letakkan di alamat ini, device 2 saya letakkan di alamat ini, device 3 saya letakkan di alamat ini. Kemudian memori 1 misalnya RAM ya. RAM 1 saya letakkan di alamat ini sampai ini, RAM 2 saya letakkan di itu sudah ada ya. Dia sudah di mapping ya, dia punya map address ya. Sehingga device 1 dengan device yang lainnya itu tidak akan terjadi tumbuhan, tidak akan satu alamat dimiliki oleh 2 device, nggak akan terjadi hal seperti itu karena sudah di mapping. Dan mappingnya ini biasanya diawali di awal program itu ada inisialisasi ya. Di inisialisasi itu dia sudah membuat mappingnya ada di sana, device ini alamatnya di sini, device ini alamat di sini, dan seterusnya. Ini nanti diinisialisasi di awal program, biasanya itu letaknya inisialisasi di awal program. Ya. Nanti di sana dikenalkan semuanya device berada di inisialisasi, bahwa kalau alamat ini miliknya device 1, kalau alamat ini miliknya device 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke address tadi, ya. Ke address bus tadi yang ada 16 alamat, masuk ke decoder address, dan decoder address-nya ini nanti yang output-nya dihubungkan ke enable 1, enable 2, dan enable 3. Ya. Sehingga pada saat misalnya CPU ini ingin berhubungan dengan atau ingin membaca data hasil counter, maka di sini membangkitkan alamatnya counter. Alamat counter dibangkitkan, kemudian keluar ke address bus masuk ke decoder address, nanti output dari decoder address ini aktif yang dihubungkan ke enable 1. Sehingga pada saat enable 1-nya ini aktif, ya, maka
Ini data dari sini dilalukan ke sini, data dari counter ini hasil counter keluar ke output buffer di sini, kemudian masuk ke data bus, masuk ke sini, baru masuk ke mikro. Jadi dari sini masuk ke sana. Ya. Begitu pula pada saat mikronya ini ingin membaca data dari keypad atau keyboard, ya. Maka di sini alamat yang dimunculkan di sini adalah alamatnya milik keyboard, ya. Kemudian oleh decoder address ini, maka enable-nya keyboard akan diaktifkan. Ini enable ini akan diaktifkan. Ya. Pada saat enable ini aktif, ya, maka ini input buffernya ini akan dikeluarkan ke outputnya sini. Nah, sehingga di database ini berisi hasil dari penekanan keyboard, Ya. Kemudian tadi yang counter bagaimana output counter? Output counternya sudah tidak ada, sudah hilang. Ya, di sini sudah impedansi tinggi lagi karena enable-nya tidak aktif. Enable-nya tidak aktif, yang aktif sini. Maka yang ada di database ini adalah hasil dari encodernya keyboard. Ini. Hasil dari penekanan keyboard. Ini. Ya. Begitu pula kalau mikroprosesor ingin membaca posisi saklar, maka alamat yang dibandingkan di sini adalah alamatnya ini, alamatnya saklar, ya, DeepShift ini. Ya, maka enable-nya aktif, ini langsung dikeluarkan datanya di sini. Ya. Kemudian yang ada di database ini adalah datanya saklar, posisi saklar. Ya, begitu masuk ke mikro, ya begitu. Ke CPU atau ke mikro sama. Sehingga setiap saat, kali ini decoder address-nya jadi satu ya, kan dia aktifnya salah satu dari beberapa outputnya dia. Ya. Maka setiap saat hanya ada satu device yang aktif. Device mana yang aktif, yaitu device yang terpilih oleh CPU. CPU nanti yang milih. CPU nanti yang memilih, dia mau mengambil data dari device mana. Atau dia akan menulis hasil proses ke RAM yang mana. Itu yang milih adalah CPU. CPU ini nanti dia akan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan program yang kita buat. Jadi nanti yang bikin program manusia, kita yang bikin program. Nanti CPU-nya melaksanakan program itu. Ya. Program itu kan terdiri dari instruksi dan data. Ya. Program itu kan terdiri dari instruksi dan data. Nanti instruksinya itu nanti yang diterjemahkan oleh decoder instruksi. Di sini ada decoder instruksi. Nanti dia yang memandikan kontrolnya. Kemudian kalau data biasanya masuk ke register. Nah, di sini banyak registernya. Jadi di dalam CPU ini banyak registernya. Ada register A, B, C, D, E, H, L, register flag. Ya, di sini banyak register. Ya. Nanti besok Anda ketemu semester depan. Ya. Lebih mengasihkan dan lebih membingungkan lagi di sini. Ya. 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 Ini seperti ini. Jadi data yang masuk ke mikroprosesor adalah data dari IC yang input enable-nya saat itu aktif. Setiap saat hanya ada satu komponen IC yang aktif. Ya, begitu. Kemudian ini diberikan contoh, ini contoh register ya, contoh dari sebuah register. Ya. Ini register 74173. Ya, ini contoh register 74173. 173. Di dalamnya ada 4 buah D flip-flop. Jadi kalau register bayangan Anda itu adalah D flip-flop. Ya. Kalau memori, IC memori itu dalamnya itu berjuta-juta D flip-flop. Berjuta-juta. Kalau ini hanya 4. Ya. Ini hanya 4 D flip-flop di sini. Ya. Inputnya, ini outputnya.
Kemudian register ini dikendalikan oleh input enable. Hati-hati, input enable-nya disediakan dua, IE1 dan IE2, aktifnya rendah. Ini ada, dan di sini berarti ada gate N di sini. Ya. IE1 dan 2 ini digunakan sebagai penghalang untuk data input. IE1, IE2 digunakan sebagai penghalang untuk data input. Ya. Sedangkan OE1 dan OE2 ini digunakan sebagai penghalang, input penghalang untuk data output. Ya. Kalau I itu input, kalau O itu output. Kemudian ini ada clock. Ini ada clock, ya, dia aktifnya. Ini clock aktifnya saat transisi. Kemudian ada input master reset, MR. Ada master reset. Kemudian tabel kebenarannya, ya, tabel kebenaran. Ya. Saat master resetnya ini aktif tinggi, ini kan aktif tinggi. Clocknya don't care, ya. EI-nya don't care, ya. EI satunya don't care, EI 2-nya don't care, ya. D0-nya don't care, ya. Maka outputnya rendah. Jadi ini dilihat untuk satu bit ini, ya, satu data ini, satu bit data ini, ya. Nanti yang lainnya mengikuti. Kemudian saat master resetnya tidak aktif rendah, clocknya ini rendah, ya. Kemudian don't care, input enable-nya, ya. Maka key-nya flip-flop, ya. Outputnya flip-flop dalam kondisi kino. Kino berarti dia dalam memori atau dalam kondisi tidak berubah. Dia tetap seperti kondisi sebelumnya. Kemudian pada saat master resetnya tidak aktif, clocknya transisi, dalam kode transisi, IE1-nya itu tinggi berarti tidak aktif. Kemudian IE2-nya don't care. Kemudian input D0-nya itu don't care. Maka Q0-nya itu masih Q0. Jadi tidak berubah, dia tetap, ya. Tetap tidak terjadi perubahan outputnya. Ya, outputnya di sini, ya, di sini ada di flip-flop di sini maksudnya. Kemudian ini kenapa dia tetap? Karena di sini input enable-nya dia masih tidak aktif, yaitu IE1-nya dia tidak aktif ini. IE1-nya dia tidak aktif. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya ini master resetnya tidak aktif, clock-nya aktif transisi. IE1-nya don't care, tetapi IE2-nya tinggi, tidak aktif. IE2-nya tinggi, tidak aktif. Kemudian input D-nya itu don't care, maka output D0-nya masih tetap seperti semula. Ya, tidak berubah ini, tidak terjadi perubahan. Kemudian yang berikutnya, master resetnya tidak aktif, clock-nya transisi, nah ini, IE1-nya rendah, IE2-nya rendah, jadi dua-duanya aktif. Kemudian kalau D0-nya itu rendah, maka Q0-nya dia rendah, mengikuti dia rendah-rendah. Ya. Begitu pula ini yang berikutnya, saat transisi, IE2-nya aktif rendah, IE1-nya aktif rendah, IE2-nya aktif rendah. Kalau inputnya itu H, maka output Q0-nya juga H. Dia akan mengikuti. Ya, ini mengikuti. Asalkan input enable-nya aktif. Ya, sehingga di sini dikatakan IE1 dan IE2 menghalangi bagian inputnya, OE1, OE2 menghalangi bagian outputnya. Ya, seperti ini. Ya, berubannya.
Itu dia akan berpindah kalau clocknya aktif saat transisi. Ya. Ini untuk D0, D1, D2, D3-nya sama. Ya. Kemudian rangkaian dalamnya, kalau dilihat rangkaian dalamnya seperti ini, di flip-flop biasa, seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini penghalang bagian input, IE dan IE1 dan IE2 penghalang bagian input, ini penghalang bagian output. Ya, seperti itu. Ya. Itu. Kemudian bagaimana register ini digunakan. Ya. Ini hanya sederhana saja logika untuk supaya Anda bisa membayangkan logikanya. Ya. Database-nya tidak diambil 8 bit, tapi hanya 4 bit. Ya, registernya juga 4 bit. Ya, ini adalah database, ada 4 saluran. Ya. DB0, DB1, DB2, dan DB3. DB itu adalah database 0, database 1, database, dan database 3. Kemudian di sini ada 3 register. Ya. Register A, register B, register C. Di mana masing-masing register bisa menyimpan 4 bit data. Ya, 4 bit data di sini tersimpan. Kemudian IE-nya digabung menjadi 1, OE-nya juga digabung menjadi 1. Ini digabung menjadi 1 semuanya. Ini maksudnya ini untuk masing-masing register digabung menjadi 1. Ini 1, ini 1. Kemudian input clock-nya menjadi 1. Tiga-tiganya menjadi 1. Tapi kalau yang IE dan OE-nya tidak digabung menjadi 1, antara A, B, C-nya enggak ya. Cuma input clock-nya yang digabung menjadi 1. Ya. Kemudian input output-nya semuanya diambil atau dihubungkan ke database. Ini inputnya diambil dari database, hasilnya disalurkan lagi ke database, inputnya ambil dari database, outputnya dikembalikan lagi ke database, begitu seterusnya. Ini ya, seperti ini. Sehingga saluran bus ini digunakan bersama-sama untuk register A, B, maupun C. Kemudian perpindahan data antar 3 register yang terhubung dalam rangkaian struktur bus itu digunakan bersama. Misal isi register A akan dipindahkan ke register C. Hasil ini akan terjadi bila input enable C aktif dan output enable A juga aktif. Maka pada database akan berisi bit-bit data dari register A dan data ini akan diinputkan ke register C. Ya. Misalnya Anda melakukan instruksi move A, C, misalnya gitu ya. Nanti ada instruksi move A, C. Itu artinya isi register A akan dipindahkan ke isi register C. Ya. Kemudian kalau isi register A dipindahkan ke isi register C, maka isi register C yang lama akan tertimpa. Tertimpa itu berarti hilang. Ya. Sedangkan isi register A, meskipun dia sudah dipindahkan ke C, tapi isi register A-nya dia tetap. Ya. Isi register A-nya tetap. Ya. Nanti akan ketemu di semester depan. Move itu register awalnya itu datanya tetap. Meskipun dia dipindahkan ke register mana, tetapi di register awalnya itu tidak terjadi perubahan. Ya. Kalau misalnya isi register A mau dipindahkan ke register C, itu caranya OEA-nya aktif, maka data dari A ini akan dimasukkan ke database. Jadi yang ada di database ini adalah data dari register A. Kemudian pada saat itu IEC yang aktif, IEC-nya aktif. Maka data yang di database yang miliknya A tadi akan masuk ke register C. Ya, maka data A akan dikopikan ke C. Kalau instruksinya tulisannya move A, C. Move A, C berarti
isi register A dikopikan ke register C atau dipindahkan ke register C. Nah, seperti itu. Isi C-nya hilang, tapi isi register A-nya tetap, meskipun dipindah tapi dia tetap, di A masih tetap, tidak terjadi perubahan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau digambarkan pulsa saya tadi, ya, cerita saya yang digambarkan pulsa, maka pulsanya akan seperti ini. Pulsanya akan seperti ini, yaitu IEC-nya aktif, OEA-nya juga aktif. Ini rendah-rendah. Kemudian pada saat ada clock aktif, clock-nya aktif saat transisi, clock aktif, masih naik kebetulan ini naik, maka pada saat itu data yang ada di register, data yang ada di database ini akan tersimpan di register C. Ya, ceritanya begitu. Ini kalau 1 ke atas, kalau 0 ke bawah, Anda perhatikan ini 1 ke atas, ini 0-nya ke bawah. Kemudian yang disilang-silang ini adalah kondisi floating atau kondisi impedansi tinggi, tidak 0 dan tidak 1. Ini, ya, seperti ini gambar cerita saya tadi digambar, kalau di dalam gambar digambarkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini untuk 4 bit. Kalau misalnya untuk 8 bit, database-nya itu ada 8 bit, gambar seperti ini kan banyak sekali, panjang sini jadi banyak sekali. Nah, itu biasanya disederhanakan. Disederhanakan bagaimana bentuk sederhananya seperti ini. Ya. Kalau IE dan OE-nya tetap digambarkan pulsanya, clock-nya juga digambarkan pulsanya, tetapi untuk posisi di database-nya digambarkan bentuk seperti trapesium seperti ini. Ini trapesium seperti ini. Trapesium seperti ini. Untuk 4 bit juga seperti itu, untuk 8 bit juga seperti itu. Seperti ini. Ya. Sehingga nanti Anda sudah mulai melihat gambar-gambar yang bentuknya seperti ini kalau di dalam datasheet. Ya. Nanti Anda sudah mulai, Anda belajar IC-IC yang lebih kompleks. Ya. Itu nanti Anda akan banyak menjumpai gambar seperti ini. Maksudnya ini datanya bisa 0, bisa 1. Datanya 0, bisa 1. Kemudian untuk menggambarkan rangkaian 3 register tadi, untuk menggambarkan rangkaian ini, ya. Kemudian digambarkan secara sederhananya bisa seperti ini, digambarkan dalam bentuk bloknya seperti ini. Ya. Sebelah kiri ini adalah database-nya, kemudian isi database-nya itu biasanya dikasih di tanda kurung ini. Kalau di base-nya itu ada tanda kurung 8, berarti di saluran database ini ada 8 saluran data, ada 8 bit data. Ya, ini kalau ada 8 berarti 8 bit data. Ini dalam kurung ada 8, berarti ini 8 bit data. Digambarkan seperti ini. Ini inputnya, ini outputnya, ini inputnya, ini outputnya. Digambarkan seperti ini. Clock-nya jadi 1. Ya, digambarkan seperti ini. Tidak lagi digambarkan per bitnya, tapi sudah dibikin blok. Ya. Bisa 4 bit, di dalam bloknya ini bisa 8 bit. Itu ditunjukkan di tanda kurung, di dalam kurung ini. Kalau 16 ya di sini ada 16. Ada angka 16-nya. Kalau 8 berarti 8 bit. Itu. Kemudian gambar ini juga masih disederhanakan lagi. Bloknya disederhanakan lagi. Itu bentuknya digambar dalam line atau garis tebal. Ini busnya itu digambarkan dalam garis tebal. Kemudian kalau ada garis miring 8, ini ada serat garis miring, kemudian ada angka 8-nya. Itu berarti database ini memiliki 8 saluran data. 8 bit saluran data ini. Ini juga memiliki 8 bit. Kemudian kalau sudah sampai ke IC-nya, maka ini
dibuka. Ini ada di cabang-cabang ini. Nah, ini ya. Ini ada 8-nya muncul di sini. Ini miliknya misalnya D0, D1, D2 dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau dimasuk ke bus dia bentuknya seperti ini. Ya, ini garis tebal, garis miring 8, berarti ini ada 8 saluran. Nanti kalau sudah mendekati ke IC-nya maka dia akan terurai seperti ini. Masing-masing bitnya akan terurai. Ya, seperti itu. Ini cara menggambarkan struktur bus. Ya, bisa seperti ini. Nah, ya. Kemudian ini ada penggambaran register yang memiliki bidireksional. Bidireksional itu kalau yang tadi kan register yang tadi kan dia punya jalur sendiri, input dan outputnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau bidireksional itu antara input dan outputnya itu jalur datanya sama. Ini seperti ini. Ini jalur data input maupun outputnya dia menjadi satu, sama. Sehingga di saluran ini dia bisa mengambil data dari database masuk ke register atau dari register bisa masuk ke database. Jadi bisa dua arah, ke kiri dan ke kanan. Itu bidireksional. Jadi punya dua arah. Ya. Kemudian gambar ini toh, kalau digambarkan secara blok bisa seperti ini. Anda lihat, ini ada 4 garis, 4 saluran, 4 bit data digambarkan seperti ini. Ya, dalam kurung 4, berarti ini ada 4 saluran data, 4 bit saluran data. Anak panahnya kanan kiri karena dia bidireksional. Dia bisa ke kanan maupun ke kiri. Bisa keluar masuk ke register ini menggunakan saluran yang sama. Sudah selesai. Untuk bab 3-nya selesai sampai di sini. Ya, kemudian ada latihan soalnya. Ini latihan ke-9. Ya. Ada ini soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1. Rencanakanlah rangkaian pembanding dua bilangan biner 10 bit. Jadi bilangan A punya 10 bit dari A0 sampai A9. Bilangan B juga punya 10 bit dari B0 sampai B9. Mau dibandingkan. Ya, mau dibandingkan dengan menggunakan IC 74HC85. Ya, susunlah rangkaiannya. Ya, dengan menggunakan IC ya. Jadi blok IC-nya 74HC85-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, rencanakan rangkaian decoder address yang digunakan untuk mengaktifkan input enable dari IC PPI. IC PPI adalah Programmable Peripheral Input Output. Ada yang PIO menyebutnya, ada yang PPI sama. Di mana IC ini digunakan untuk sebagai penghantar atau apa ya namanya ya, interface. Interface itu penghubung ya, sebagai penghubung komponen-komponen atau device-device yang tidak memiliki input enable masuk ke dalam rangkaian yang berstruktur bus. Itu menggunakan interface PPI namanya, PPI atau PIO. Ya. Nanti Anda akan belajar di mata kuliah tersendiri namanya teknik interface. Ya. Teknik interface ini nggak tahu semester 3 harusnya, semester 3 mungkin Anda akan ketemu. Atau teknik interface ini digabungkan dengan microcontroller. Kalau dulu terpisah, tapi kalau angkatan Anda itu saya lupa kurikulumnya apakah masih terpisah ataukah sudah bergabung. Ya, digabungkan dengan microcontroller. Ya, ini PPI ini. Ini ya. Dia memiliki alamat 80 hexa dengan menggunakan 74HC85. Ya. Tidak menggunakan IC decoder lagi, 74138 tidak, tapi menggunakan 74HC85. Ya. Digunakan untuk
mengaktifkan input enable-nya PPI yang memiliki alamat 80 heksa. Jadi pada saat mikronya itu berapa 80 heksa, maka saat itu mikronya atau CPU-nya sedang berhubungan dengan PPI. Sedang berhubungan dengan PPI. 80 heksa. Dengan menggunakan 74-85. Ya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, ini rangkaiannya seperti 3 register ABC tadi. 3 ABC tadi. Kemudian di sini register A misalnya dia sudah berisi data 1011. Register B sudah berisi data 1000 dan register C sudah berisi data 0111. Atau isi awalnya register A itu ini, nilai awalnya B itu ini, nilai awalnya C itu ini. Ya. Kemudian tentukan isi ketiga register A, B, dan C pada saat T1, T2, T3, dan T4 bila pusat kontrolnya seperti ini. Bila pusat kontrolnya seperti ini OEA, OEB, OEC, IEA, IIB, IEC seperti ini. Ya. Kemudian ini pusat clock-nya. Anda perhatikan T-nya itu tidak bersamaan dengan pusat clock. T-nya ya sakarpe dia. Dia di sini, di sini, di sini, di situ. Ya, dia tidak bersamaan dengan clock aktif. Tidak bersamaan dengan clock aktif. Ya. Berarti misalnya seperti ini. Pada saat T1, jadi T1 itu titik ini ya, pada saat T1 ini, pusat kontrolnya seperti ini, register A isinya apa, register B isinya apa, register C isinya apa. Kemudian ada pusat kontrol lagi, ada clock lagi. Kemudian di T2 titik ini, register A isinya apa, B apa, register C apa. Atau berapa ya. Apanya kan tetap logik 0101, tapi berapa. Kemudian T3 juga register A isinya berapa, B berapa, C berapa. Di sini register A berapa, B berapa, C berapa. Nah. Kemudian yang B, soal 3B, ulangi pulsadi ini dengan IEA-nya berlogik 0. Jadi IEA-nya ini kan dia berlogik 1 terus. Seperti ini. Diganti IEA-nya berlogik 0 terus. 0 terus. Ulangi lagi isi register ABC saat T1, T2, T3, dan T4. Ya, untuk rangkaian ini. Sudah begitu? Ya. Tidak susah, maksudnya tidak susah, cuma memang agak membingungkan. Ya. Tidak susah, tapi membingungkan. Supaya tidak bingung, Anda membayangkan. Jadi setiap pulsa itu, setiap kontrol pulsa ini Anda bayangkan. Anda bayangkan, oh mana yang aktif saat itu, mana yang tidak aktif, mana yang aktif, kemudian datanya berpindah dari mana ke mana. Ya. Tidak susah, tapi membingungkan. Ya. Tapi mulai dicoba. Ya. Karena semester depan tambah pusing lagi, tambah susah lagi. Bagaimana tidak susah? Datanya sudah 8, kemudian address-nya 16, kontrolnya 5, tambah susah sekali. Ya, tambah membingungkan sekali. Ya, sekali lagi Anda memang harus pandai-pandai bisa membayangkan. Dan kalau membayangkan satu orang dengan orang lain tidak bisa dipaksakan dan boleh berbeda. Sama ya boleh, berbeda ya boleh. Tapi kalau dipaksakan tidak boleh. Ya, dipaksakan nggak boleh karena bayangannya bisa masing-masing. Ya, pembentukan bayangannya bisa masing-masing orang berbeda. Ya, begitu. Saya kira hari ini sampai di sini.